Petani porang pemula banyak yang kena mental. Kita simak liputannya seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih nyimak dan setia dengan channel Porang Indonesia. Kali ini kita akan membahas sedikit untuk tahun 2021-2022 ini banyak sekali para petani porang yang kena mental ya. Porang mulai marak dibudidaya pada tahun 2019-2020. Banyak sekali para petani yang tadinya bukan petani porang ikut membudidayakan yang namanya tanaman porang karena melihat harganya begitu melejit ya, sehingga banyak sekali masyarakat yang tergiur dengan harga tinggi untuk bibit sendiri ditempuh ya, dibeli ya, dengan harapannya apa, supaya harganya seperti yang sudah ya. Harga umbi produksi tembus di angka 10.000, 12.000, tapi pada kenyataannya tahun 2021-2022 ini harga umbi produksi kisaran di angka 2.000 sampai 2.500, paling banter 3.500 rupiah per kilogramnya. Sehingga banyak para petani porang pemula yang dulu beli bibit mahal-mahal, ternyata harga jual umbi produksi anjlok, sehingga banyak sekali terkena ya mental. Itu sudah pasti. Ini kenyataan real di lapangan, bukan hanya di dunia maya, tapi dalam dunia nyata seperti itu kenyataannya. Maaf kata ya, terkena mental dalam arti ngedrop, ngedon itu sudah pasti. Tidak hanya pada petani porang pemula, tapi berdampak juga para pedagang ya, para pedagang yang spekulasi ya, dengan harapan tinggi. Banyak pedagang yang belanja bibit dengan harga tinggi, tapi dalam kenyataannya harganya anjlok melorot. Sudah pasti berdampak pada tidak hanya para petani, tapi juga para pedagang. Terus dampaknya bagaimana kepada para petani yang bibitnya tidak beli, alias mencari di hutan, di alam liar, di pinggir-pinggir jurang ya, bolang ya, yang bolang itu tidak terlalu berdampak yang signifikan ya, tidak terlalu ngedrop sekali karena bibitnya tidak beli. Jadi ya santai-santai saja, aman saja, tidak terlalu ngedrop sekali. Kalau kita turun langsung ke petani ya, ini dalam kenyataan di lapangan ya, banyak sekali petani yang budidaya porang dengan biaya pinjaman ya, pinjaman alias KUR ya, kredit usaha rakyat, melalui pinjaman, melalui pembiayaan salah satu bank ya, itu lebih ngedrop sekali. Sudah pasti ya, sudah pasti kena mental karena harapannya bisa mengembalikan dalam satu musim atau dua musim, 2 kali panen ya, itu sudah pasti bisa harapannya. Tapi dalam kenyataan di lapangan harganya anjlok melorot, sudah pasti ngedrop, ngedon ya, itu sudah pasti. Ini yang terjadi real, terjadi di lapangan ya, terjadi di petani bawah seperti itu. Makanya kita sendiri tidak heran apabila di media sosial, baik di Facebook ataupun di media sosial yang lain, banyak petani porang pemula yang kecewa ya, karena ya seperti itu tadi, harapannya tinggi tapi dalam kenyataannya harganya anjlok melorot, sehingga banyak yang kecewa pada intinya ya. Seperti itulah dampak dari harga porang melejit, terus kemudian
tahun berikutnya anjlok melorot, ya dampaknya ya seperti itu. Jadi tidak heran jika tidak hanya dalam dunia nyata tapi dalam dunia maya seperti di media sosial Facebook banyak bulian ya, banyak cemoohan bahwa karena harga porang yang tadinya tinggi terus anjlok melorot, sehingga banyak saling membuli, saling menjatuhkan. Itu sudah wajar, saya rasa sudah biasa. Semoga harapan kita semua ya, doa kita semua, doa kita bersama, semoga harga porang untuk tahun 2023 bisa stabil ya. Kalau kita prediksi ya tidak usah prediksi, daripada nanti prediksi ternyata meleset malah membuat kecewa para petani yang tidak paham ya, yang tidak paham dengan harga pasar. Lebih baik kita terima apa adanya, berapapun harganya kita terima. Kita namanya petani selalu ikut dan manut harga pasar, terutama untuk pasar porang itu sendiri. Kalau ini yang nampak pada layar di depan ini ya, inilah porang yang kita liarkan ya. Benar-benar porang untuk lokasi, untuk lahan yang satu ini benar-benar kita liarkan sehingga banyak semak belukar ya, banyak semak belukar, rimbun sekali. Benar-benar kita biarkan, kita liarkan, tidak kita rawat, kita manut apa kata alam, kita ikuti. Juga tidak kita pupuk ya, tidak kita rawat, tidak kita pupuk, toh ternyata porang juga bisa tumbuh subur ya, tumbuh subur berdampingan dengan semak belukar. Benar-benar porang itu bisa mandiri. Pada dasarnya porang itu hidupnya di hutan liar ya, di jurang-jurang, di pinggir sungai. Tanpa perawatan porang juga bisa tumbuh subur seperti nampak pada layar di depan kita ini. Untuk musim tahun 2023 ini ya, 2023 ini salah satu lahan yang kita umbar, kita liarkan, tidak kita rawat, bahkan tidak kita pupuk. Pupuknya pun mengandalkan sisa-sisa ranting daun yang tahun lalu kering, dia menjadi pupuk kompos secara alami, kita biarkan seperti ini. Jadi kita untuk kali ini tidak mengeluarkan biaya yang tinggi-tinggi, nanti malah kalau biaya tinggi malah ikut kena mental ya, malah ikut ngedrop, malah repot. Jadi kita benar-benar kita liarkan, kita terima nanti hasilnya seperti apa, kita terima apa adanya, apa kata alam, seperti itu. Ini juga tumbuh subur ya, subur ijo-ijo royo-royo tanpa perawatan ya, tanpa pupuk ya, karena intensitas hujan sudah sering ya, jadi kelihatan tumbuh subur. Untuk bulan Januari ya, semua tanaman kalau di Pulau Jawa ataupun di negeri kita tercinta di Nusantara ini, hujan sudah sering, sudah pasti tanaman kita akan terlihat subur ijo royo-royo. Kalau tidak subur ijo royo-royo berarti tanaman kita yang tidak sehat. Demikian liputan dari channel Porang Indonesia. Semoga kita tetap tegar ya, tetap tegar menghadapi, jangan sampai kita menjadi petani dan kena mental ya. Kita tetap kita tetap tatak dalam menjadi seorang petani. Tetap semangat untuk budidaya porang, semoga harganya stabil. Salam sehat, salam sukses. Saya akhiri dari channel Porang Indonesia, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nuwun.